Di dalamnya itu tidak ada pembagian wewenang yudikatif, eksekutif, legislatif, karena semua menjadi kewenangan khalifah. Oke sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Demo Orang Konsel. Untuk video kali ini, di video yang sederhana ini, saya ingin berbicara menanggapi masalah yang bagi saya cukup krusial pada bangsa kita, negeri kita, yaitu berkembangnya gerakan yang mencoba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu membangun narasi, menyudutkan ideologi Pancasila, mendiskreditkan ideologi Pancasila, dan mengangkat sebuah ideologi yang kita sebut dengan ideologi khilafah. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang mengusung ideologi ini, apa sih yang membuat kalian sangat begitu terobsesinya dengan ideologi khilafah ini? Sehingga bagi kami yang menolak, bagi kami yang tidak sependapat dengan konsep khilafah ini, itu dianggap kafir, dianggap keluar dari agama Islam, dianggap sesat, dianggap tidak memperjuangkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Padahal kalau kita telaah, konsep khilafah ini itu kan adalah konsep yang digagas oleh seorang tokoh bernama Taqiyuddin An-Nabhani. Sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah interpretasi terhadap agama Islam, kebenaran itu tidak mutlak. Artinya apa yang kalian usung itu sebuah kebenaran yang masih patut dipertanyakan, apakah dia memang betul-betul benar, sebuah gagasan yang masih perlu kita diskusikan. Karena Taqiyuddin An-Nabhani itu kan bukan nabi. Seandainya Taqiyuddin An-Nabhani ini nabi, atau bahkan minimal tidak mungkin apa yang diusung oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah sebuah pesan, sebuah wasiat dari baginda Nabi, di mana mungkin Nabi pernah mengatakan bahwa ketika datang seorang bernama Taqiyuddin An-Nabhani dengan ciri-ciri seperti ini, membawa konsep seperti ini, seandainya ada riwayat seperti itu, maka layak ketika kemudian bagi yang menolak, kalian cap kafir, kalian cap keluar dari agama Islam. Tapi kan tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu, tidak ada wasiat seperti itu, tidak ada legitimasi, tidak ada SK. Sehingga apa yang diusung, apa yang digagas oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang kemudian kalian perjuangkan itu, ketika kita tolak, tidak bisa kemudian kalian anggap kami kafir, kalian anggap kami sudah keluar dari agama Islam. Gitu. Itu kan hanya sebuah ideologi. Hanya sebuah seperangkat aturan yang bersumber dari agama, yang sifatnya hanya sebagai sebuah tafsir, hanya sebagai sebuah interpretasi. Makanya tidak heran kalau di dalam Islam itu banyak sekali kelompok-kelompok, karena apa yang dibawa dari kelompok-kelompok itu kan hanya sebagai sebuah interpretasi. Sehingga tidak boleh kemudian kita memaksa. Toh kita kan sama-sama berpijak, kita sama-sama bersandar, kita juga sama-sama beragama Islam. Tetapi ketika ada perbedaan interpretasi tentang sebuah konsep yang berangkat dari agama, itu tidak boleh menjadi alasan atau menjadi penyebab kita saling mencap kafir gitu. Kemudian yang saya ingin pertanyakan juga bagi teman-teman yang terobsesi dengan ide khilafah ini, apakah konsep khilafah ini memang sudah punya catatan baku yang telah dijanjikan oleh agama, ataukah ini hanya subjektivitas dari sekelompok orang yang pernah memegang kekuasaan? Misalnya saja, kalau dalam sejarah yang kalian maksudkan dengan khilafah itu kan dimulai dari masa kekhalifahan Abu Bakar sampai masa kekhalifahan Utsmaniyah. Di situ menggambarkan sekali kalau tidak ada konsep baku dari sistem pemerintahan khilafah ini. Karena di situ kita menemukan ada varian-varian yang berbeda. Misalnya bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar itu diangkat sebagai khalifah. Begitu juga Umar bin Khattab. Kita tahu kalau Abu Bakar itu kan melalui musyawarah. Kemudian Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar melalui sebuah surat wasiat. Beda lagi dengan Utsman bin Affan. Beda lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu yang terjadi justru adalah sistem kerajaan, di mana setelah Bani Umayyah
yang dimulai dari Muawiyah itu berhasil mengambil alih kekuasaan, kemudian menyerahkan kekuasaannya pada Yazid, anaknya sendiri. Begitu juga dengan setelah Abbasiyah berhasil mengambil alih kekuasaan sampai kemudian akhirnya direbut atau diambil alih lagi oleh Bani Utsmaniyah. Di situ sangat menunjukkan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah kerajaan sesuai dengan konteks zaman dan tempat yang ada pada waktu itu. Langkah pemerintah dalam membubarkan kelompok yang mengusung ide khilafah ini, salah satunya Hizbut Tahrir, bagi saya itu sebuah langkah yang sudah tepat. Meski begitu, kita berharap tindakan pemerintah itu tidak hanya sampai di sini, karena kita pun juga tahu bahwa orang-orang yang mengusung ide ini itu masih mendakwahkan pemikirannya, masih mencocoki masyarakat dengan pemikirannya. Dan pemerintah dalam membubarkan kelompok ini tentu alasan yang sangat bersifat politis. Itu karena tindakan mereka pun juga itu adalah tindakan yang sangat politis, di mana mereka ingin secara radikal mengganti sistem politik dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Mungkin hanya sedikit dari kita yang tahu bahwa Hizbut Tahrir atau ex-Hizbut Tahrir itu sudah punya sistem pemerintahan khilafah dan undang-undang sendiri yang sudah diputuskan oleh Hizbut Tahrir Internasional dan ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir sendiri, yaitu Taqiyuddin Adabani, dalam bukunya yang berjudul Nizamul Islam, atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Peraturan Hidup dalam Islam. Buku ini itu bahkan sudah berisi 1991 pasal yang tujuannya membangun negara agama yang mutlak dipimpin oleh pemimpin tertinggi secara absolut. Di dalamnya itu tidak ada pembagian wewenang yudikatif, eksekutif, legislatif, karena semua menjadi kewenangan khalifah. Itu. Dari adanya sistem khilafah mereka sendiri dan undang-undang yang sudah tercatat, itu menunjukkan bahwa memang mereka secara radikal itu ingin mengubah sistem politik dan sosial yang ada di bangsa Indonesia, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sangat menunjukkan bahwa gerakan mereka itu merupakan gerakan politik, sehingga tepat kemudian ketika pemerintah melakukan pembubaran sebagai sebuah tindakan politik, karena tidak mungkin di negara ini itu memiliki dua sistem pemerintahan yang berbeda, memiliki dua ideologi yang berbeda. Ketika itu terjadi, maka tentu akan terjadi benturan, akan terjadi perselisihan yang bisa berujung pada pertumpahan darah, suatu hal yang tentu sangat tidak kita inginkan. Makanya tepat ketika sebagai sebuah alasan politis pemerintah membubarkan gerakan ini. Apalagi gerakan ini itu tidak mencoba mewujudkan ide-idenya itu secara konstitusional, tapi mereka mengambil jalur dari luar dengan menciptakan provokasi, membangun propaganda, membangun agitasi kepada masyarakat untuk untuk menghidupkan kebencian terhadap pemerintah. Kita tidak tahu satu waktu ketika mereka sudah besar, ketika mereka berhasil menginfiltrasi elemen-elemen penting di dalam negara, maka mereka kemudian akan melakukan pemberontakan. Itu satu hal yang kita waspadai. Oke, kemudian satu hal juga yang aneh dari sistem khilafah yang mereka usung ini, mereka itu sangat anti dengan demokrasi, tetapi mereka juga secara bersamaan, secara simultan itu melakukan sebuah tindakan yang demokratis, mewujudkan cita-cita mereka dalam mewujudkan ide khilafah ini itu dengan pendekatan yang demokratis, dengan bersuara di media sosial, bersuara di berbagai forum, di berbagai kesempatan. Itu kan semua adalah cara-cara yang sifatnya sangat demokratis. Bahkan kalau kita tanya bagaimana sistem pengangkatan kekhalifahan mereka, itu kalau kita telusuri juga ternyata melalui pendekatan yang demokratis, walaupun demokrasinya itu tidak secara liberal, tapi mereka juga tetap melakukan pola-pola yang sangat demokratis, karena khalifahnya mereka itu diangkat kan melalui perwakilan dari negara-negara kecil, dari wilayah-wilayah tertentu. Ya, itu artinya tetap melakukan sebuah pendekatan demokratis. Jadi mereka menolak demokrasi itu dengan cara yang demokratis. Lucunya di situ sama saja dengan melarang orang berbahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.
Oke, mungkin itu yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan, sebagai counter saya terhadap berkembangnya paham radikalisme atau konsep ideologi khilafah yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Upaya kita tentu akan lebih masif lagi dari ini. Kita akan selalu berupaya mengkanter paham atau gerakan yang mereka memperjuangkan. Tapi semoga ini bisa juga menjadi bahan kontemplasi, bahan perenungan bagi teman-teman yang baru mau belajar tentang konsep khilafah ini. Ataupun bagi mereka yang sudah punya keyakinan, ini juga mungkin bisa menjadi bahan komparasi yang dikontemplasikan. Oke, saya kira mungkin itu tanggapan saya tentang konsep khilafah sebagai bentuk kepedulian saya bagi bangsa Indonesia yang sangat mencintai kebinekaan, sangat menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan ideologi Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.